Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman setelah dinyatakan kembali melanggar kode etik. Ketua sekaligus anggota Majelis MKMK Idewa Gede Palguna membacakan amar putusan sanksi teguran tertulis kepada Anwar Usman dalam sidang MKMK di Gedung MK Jakarta tadi pagi. Ia menjelaskan Majelis Kehormatan memandang perlu untuk memberikan teguran tertulis kepada hakim terlapor untuk menunjukkan sikap patuhnya yang tulus terhadap putusan Majelis Kehormatan. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar kode etik MK karena menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perihal pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK menggantikan dirinya. Sebelumnya dalam putusan MKMK nomor 2 MKMK L 2023, Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dalam memutus perkara nomor 90 tentang syarat minimal usia Capres-Cawapres karena terdapat konflik kepentingan. Akibatnya Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kita jumpa kembali. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di bulan Ramadan ini agar seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bersama berdoa agar para pemimpin kita, para politisi kita, para elit kita di negeri ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Jalan yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang benar menurut mereka saja. Sahabat BN, ini ada kabar yang mengejutkan sekaligus yang menggelikan dan tentu bisa juga ini disebut sangat memalukan. Lagi-lagi mantan ketua MK yang sekarang menjadi hakim MK Anwar Usman mendapatkan sanksi etik dari MKMK berupa teguran tertulis. Kenapa dia mendapatkan ini? Karena tidak terima terhadap sanksi pelanggaran etik berat yang diberikan kepadanya oleh MKMK beberapa bulan lalu, yang memberhentikannya dari jabatannya sebagai Ketua MK karena MKMK kala itu menemukan bahwa Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat. Dalam putusan MK nomor 90 waktu itu yang memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres. Walaupun menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Gibran belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres karena usianya masih 36 tahun waktu itu. Sedangkan batas minimal usia untuk maju sebagai seorang capres atau cawapres dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu minimal 40 tahun. Dalam temuan MKMK kala itu, Anwar Usman dinilai melakukan keberpihakan, dinilai tidak independen, dan sejumlah yang lainnya. Apa artinya ini, sahabat BN? Ini artinya Anwar Usman memang dapat dikatakan telah menjadi catatan yang sangat bersejarah di Mahkamah Konstitusi. Sejarahnya apa? Sejarah kelamnya Mahkamah Konstitusi saat ini. Kenapa dikatakan demikian? Seorang ketua MK yang juga selanjutnya telah turun jabatan menjadi hakim MK mendapatkan sanksi etik 2 kali berturut-turut. Sanksi etik pertama, berhenti dari jabatan sebagai ketua MK. Sanksi etik kedua, mendapatkan teguran tertulis. Sahabat BN, memang harusnya
Kalau pelanggaran seperti yang dilakukan oleh Anwar Usman ini, sudah seharusnya Anwar Usman mendapatkan sanksi berhenti sebagai hakim di MK. Sebab tampaknya tidak memberikan efek jera kepada Anwar Usman ketika dia diberikan sanksi berhenti dari jabatannya. Karenanya memang sudah seharusnya dia diberikan sanksi berhenti sebagai hakim MK. Dan efek jera yang terkena kepada Anwar Usman mudah-mudahan juga akan menjadi efek jera bagi hakim-hakim MK yang lain yang sekarang masih menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya yang paling tinggi harkatnya baginya adalah etika dan moral ini. Sebab dia adalah benteng konstitusi. Dia bukan mengadili orang pencuri ayam. Dia bukan mengadili kriminal biasa. Tetapi dia mengadili tentang konstitusi negara ini. Bayangkan tinggi harkatnya hakim ini. Makanya yang sangat penting bagi seorang hakim MK adalah etika dan moral. Ketika seorang hakim MK tidak lagi mempedulikan etika dan moral, sudah tentu dia harus berhenti sebagai hakim MK. Dengan demikian, Paman Usman ini bisa dikatakan lu lagi. Dan lebih jauh dari itu, sahabat BN, dengan telah terkenanya 2 kali sanksi kepada Anwar Usman ini, berarti memperkuat pembuktian bahwa putusan MK nomor 90 yang menyebabkan Gibran Rakabuming Raka, anaknya Presiden Joko Widodo, keponakannya istri Anwar Usman, jelas ini membuktikan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres melanggar etik. Kalau demikian, memang sudah sepantasnya hakim MK mengabulkan tuntutan atau gugatan dari paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 yang sekarang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 yang cawapresnya adalah Gibran Rakabuming Raka. Ditambah lagi dengan telah dikenakan pula kepada Ketua KPU sanksi etik dari DKPP berkaitan dengan diterimanya oleh KPU pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres tanpa merubah PKPU tentang batas minimal dari pencalonan seorang capres-cawapres 40 tahun sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Kita kasihan dengan MK jadinya. Seperti dikemukakan mantan ketua MK yang sekarang cawapres 03 maupun MD bahwa menurutnya MK ini pernah menjadi satu di antara 10 MK di dunia yang harkat atau prestasinya gemilang. Gara-gara adanya kasus ini sekarang, MK menjadi lembaga yang memalukan bagi Indonesia di mata dunia. Mari kita sama renungkan, sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.